أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bidzikri habibihil mustafa tunalus syafa'at wa bidzikri awliyaihi tanzilur rahmat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami muliakan dan yang kami hormati guru kita bersama Al-Habib Hamdi bin Amin bin Muhsin Al-Hinduan, yang kita semua berharap kita mendapatkan keberkahan dari beliau dan beliau senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur dan kemudahan di dalam langkah dakwah beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kami muliakan dan yang kami hormati Al-Habib Iskandar Al-Gadri, kemudian guru kita Ustadz Athaillah, kemudian seluruh para habaib, para kiai, para masyayikh yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau-beliau yang mulia, kepada Ketua Panitia Haji Irwandi dan seluruh panitia yang ikut andil di dalam kegiatan ini, para ikhwan dan akhwat yang datang dari berbagai macam daerah, baik yang dekat ataupun yang jauh, bahkan yang datang dari luar pulau. Mudah-mudahan kita semua dengan duduknya kita di majlis haul Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan, kita senantiasa memiliki irtibat, hubungan kepada beliau dari dunia ini hingga di akhirat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari ini masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat demi nikmat. Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan. Allah masih memberikan kepada kita umur panjang, sehingga kita bisa bersama-sama hadir, duduk di dalam majlis haul yang mulia ini dalam rangka memperingati haul guru mulia kita Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membasahi bumi yang kering dengan tetesan-tetesan air hujan, maka di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan sirami hati kita yang kering dengan tetesan-tetesan keberkahan Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan. Bihim ya Rabbi salak tufarrij karbi. Karena dengan keberkahan-keberkahan orang saleh, keberkahan-keberkahan guru mulia Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan, hati kita yang tadinya kebingungan, diri kita yang tadinya tidak memiliki arah, akan menemukan di mana daripada arah tujuan hidup kita, supaya hidup kita ini menjadi hidup yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena
sosok seperti guru mulia kita yaitu Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan. Beliau adalah orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an mensifati para wali-walinya, rijalun sadaku ma ahadullahu alaih. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita di malam hari ini. Kita hadir di malam hari ini, kita akan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala berkat Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan. Bahkan perkumpulan kita di malam hari ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya, humul julasa la yushqa bihim jalisuhum. Mereka yang duduk di dalam perkumpulan seperti ini adalah mereka orang-orang yang tidak akan merasakan kerugian dari dunia hingga di akhirat. Apa yang menjadi hajat kita di malam hari ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi kesulitan kita di malam hari ini akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi kebingungan kita di malam hari ini akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi dosa-dosa kita semuanya insyaallah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan begitu juga duduknya kita di malam hari ini adalah sebuah pengakuan bahwasannya kita ini adalah seorang murid yang benar-benar kita ini sami'na wa ata'na, taat kepada guru kita. Karena keberkahan seorang guru itu akan mengalir kepada murid-muridnya ketika murid tersebut senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan oleh sang guru. Mungkin ada di antara kita yang mendapati daripada zaman Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan. Ada juga mungkin di antara kita yang tidak mendapati zaman beliau, tapi mendapati zaman daripada Gurunda Al-Habib Amin bin Muhsin bin Ali Al-Hinduan. Atau mungkin juga ada yang tidak mendapati zaman beliau berdua, tetapi mendapati zaman daripada guru kita yaitu Al-Habib Hamdi bin Amin bin Muhsin Al-Hinduan. Maka tatkala kita tidak bisa memandang daripada wajah ayah beliau, tidak bisa memandang daripada wajah datuk beliau, jangan khawatir. Cukup dengan kita memandang wajah beliau, maka sama kualitasnya dengan kita memandang wajah daripada ayah dan datuk beliau. Kenapa? Karena dikatakan bahwasanya idza ru'u dzikrallah, wajahnya orang saleh itu kalau kita lihat mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat daripada foto Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan. Dengan kita memandang fotonya saja, kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menyebut namanya saja, terkadang hati ini bergetar. Kenapa bisa seperti itu? Itulah sambungan seorang murid kepada guru. Itulah sambungan yang harus kita jaga di dalam hati kita. Bagaimana kita bisa menjaga kesemua hal tersebut? Dengan kita senantiasa istiqamah, ikut apa yang berada di dalam ajaran beliau, yaitu di dalam rutinan Tariqah Naqsyabandiyah Mudhariyah ini. Maka insya Allah ketika kita bisa istiqamah dengan apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh beliau, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan keberkahan-keberkahan yang luar biasa kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan subhanallah, ketika seorang murid itu sudah memiliki irtibat atau ikatan batiniyah yang luar biasa dengan gurunya, maka
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa kepada murid tersebut. Sebagai contoh di sini di dalam satu kisah pernah dikisahkan di zaman daripada Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayah daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahib Maulid Syimtud Durar. Itu Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau itu menderita sakit demam itu kurang lebih 20 tahunan. Sakitnya itu kumat-kumatan beliau itu. Jadi kalau sudah menjelang waktu malam itu badan beliau itu greges. Ya, greges itu seperti demam. Akhirnya anaknya yaitu Habib Ali Habsyi mendatangin ayahnya. Kemudian dipijit daripada ayahnya. Apa kata sang ayah? Ya waladi Ali Habsyi, wahai anakku Ali Habsyi, tolong ceritakan kepadaku cerita tentang Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Karena Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini adalah guru daripada Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Diceritakan. Setelah diceritakan tentang biografi sang guru, kemudian bagaimana perjalanan gurunya, maka seketika itu juga Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi sehat, nggak sakit lagi beliau. Nanti kalau sakit kumat, begitu lagi diceritakan tentang gurunya, sembuh lagi. Dan ini juga diturunkan juga oleh anak beliau yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kalau saya ini sedang kebingungan, kalau saya ini tidak mengetahui tentang jawaban atas solusi daripada satu permasalahan, maka pada saat itu juga saya bertawasul kepada guru saya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Seketika itu juga aku temukan jawaban. Artinya apa? Ketika seorang murid seperti kita ini, kita memiliki hubungan yang kuat kepada guru-guru kita, kita memiliki sambungan yang kuat kepada Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan, kepada Al-Habib Amin bin Muhsin bin Ali Al-Hinduan, kepada Al-Habib Hamdi Al-Hinduan, maka insya Allah kehidupan ini rasanya akan ringan. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena barokah seorang guru itu adalah barokah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada murid-muridnya. Maka di antara pesan daripada Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan, jadi saya baca di manaqib beliau itu, saya ada dikirim sama guru kita Habib Hamdi, kemudian saya baca di manaqib beliau. Di antara yang ditekankan oleh beliau itu ada 3. Ya. Salah satunya yang beliau tekankan kepada murid-murid beliau adalah pengabdian yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi termasuk judul yang ada di baleho di malam hari ini. Ya. Ketika dia sudah mengenalkan dirinya, maka dia pasti akan menemukan wali-walinya. Artinya apa? Kita ini ya, sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba, kita ini memiliki tugas. Apa tugas kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa tugas kita selama kita hidup di dunia ini? Tugas kita adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah betul-betul menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang diajarkan oleh guru kita Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan. Ya. Di antaranya bagaimana kita kerjakan daripada salat, kita baca daripada Al-Quran, kita perbanyak zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan hal tersebut kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah menjadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengabdikan diri kita dengan betul-betul pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempertemukan kita dengan hamba-hambanya yang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan karunia yang besar di dalam kehidupan kita. Maka
Ya, jadikan diri kita ini seorang hamba yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita dari mulai kita hidup sampai kita wafat nanti adalah bagaimana kita betul-betul totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang namanya manusia ini ingatnya sama Allah kalau lagi waktu susah. Kalau dia lagi susah, subhanallah, dia nangis luar biasa, dia sedih luar biasa. Tapi ketika dia sudah mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, terkadang dia lalai dari Sang Maha Pemberi nikmat. Makanya di sini Nabi Muhammad SAW memberikan satu konsep indah kepada kita. Bagaimana caranya supaya kita ini senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah, dekati Allah di waktu kita dalam keadaan senang. Jadi kalau kita lagi dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebihkan totalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'rifka fi syiddah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong dirimu tatkala dirimu itu dalam keadaan kesusahan. Jadi itu kuncinya. Waktu senang kita ingat dengan Allah, maka tatkala kita susah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebaik-baik penolong untuk kita. Itu yang pertama, pengabdian hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang dipesankan oleh guru kita Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan, beliau menekankan kepada kita bagaimana pentingnya menjaga daripada hati. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Di dalam diri kita ini ada satu organ yang sangat penting. Jika satu organ itu baik, maka semua anggota tubuh kita akan bagus. Pikiran kita bagus, mata kita bagus, mulut kita bagus, telinga kita bagus, tangan kita bagus, kaki kita bagus. Tapi ketika satu organ tubuh itu tidak bagus, maka pikiran kita juga tidak bagus, mata kita tidak bagus, mulut kita tidak bagus, telinga kita tidak bagus, dan semuanya tidak akan bagus. Dan satu anggota tubuh yang sangat terpenting itu adalah hati. Maka berhati-hatilah dengan hati. Ya. Karena Allah itu tidak melihat apa yang kita miliki. Allah tidak melihat pangkat, jabatan, dan kedudukan kita. Allah tidak melihat kegantengan kita. Allah tidak melihat bagaimana diri kita. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati kita. Sebagaimana di malam hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memandang hati kita semuanya. Maka siapa yang ada di dalam hati kita di malam hari ini? Beruntung jika di malam hari ini rasa mahabbah kita kepada Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan besar, maka keberkahan yang akan kita bawa pulang juga besar juga. Makanya orang itu ketika dia duduk di dalam satu majelis, dia itu tergantung daripada niatnya. Ketika niatnya bagus, ketika niatnya dia untuk menjadikan dirinya semakin baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niatnya untuk mengabdikan diri kepada gurunya, ta'zim kepada gurunya, maka tidak diragukan lagi dia akan mendapatkan pemberian atau anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibaratnya di malam hari ini, kita ini adalah tamunya Syekhana. Antum semua ini para ikhwan, para akhwat ini adalah tamunya Syekhana. Antum bisa sampai ke tempat ini karena barokah daripada Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan. Bagaimana seorang tamu? Tamu itu kalau bertamu ke rumahnya orang, kira-kira dikasih minum enggak? Dikasih. Bahkan dijamu dengan makanan.
Ya, bahkan terkadang disuruh nginep. Ya, seperti di malam hari ini, subhanallah, suguhannya sangat mewah luar biasa. Dan ini apa yang kita makan ini adalah makanan jasad, ya, untuk jasad kita. Tetapi pada malam hari ini, pada hakikatnya kita akan dijamu dengan hidangan ruhaniyah oleh Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan. Hati kita akan menjadi tenang di malam hari ini. Diri kita akan tersenyum di malam hari ini. Kita insya Allah akan semakin dekat dengan beliau berkat kita hadir di dalam majelis yang mulia ini. Makanya, ya, sebagaimana Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan menasihati kita, ya, jaga hati, ya, jaga daripada hawa nafsu, ya, jangan sampai kita ini, ya, menjadikan hati kita ini berpaling dari hal-hal yang baik. Dan yang terakhir di sini pesan daripada beliau adalah bagaimana agar kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya kita hadir di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah jadikan diri kita senantiasa tersambung dengan Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan, dengan Gurunda Al-Habib Amin bin Muhsin bin Ali Al-Hinduan, dan dengan Gurunda Al-Habib Hamdi bin Amin bin Muhsin Al-Hinduan, dan kita semua termasuk orang-orang yang bahagia, senang dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.